kita semua sederajat. Yang mulia di sisi Allah adalah dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Dan kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka berimanlah dan berilmulah, karena janji Allah itu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu begal-begal nasab kasih tahu lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul, betul, betul. Nggak ada yang jawab. Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal. Begal jangan dijawab ilmiah, sontok saudara. Di hari kiamat nanti akan ada dua fariqain, ada dua golongan di akhir zaman nanti. Satu adalah nutfah nubuwah, yang kedua adalah nutfah dajjaliyah. Ini akan perang dari zaman Nabi Adam itu sampai hari kiamat. Ada dua golongan firqah, firqah nubuwah, firqah dajjaliyah. Dan yang menyemarakan dunia ini adalah pertarungan dari dua firqah ini. Yang satu adalah nutfah nubuwah, satu adalah nutfah dajjaliyah. Nanti nutfah nubuwah akan melahirkan akhir daripada Imam Mahdi. Nah, nutfah dajjaliyah ini adalah dajjal itu sendiri. Manusia akan bingung menentukan. Kadang-kadang dajjal ini kelihatan nampak lebih soleh daripada nutfah nubuwah. Nutfah nubuahnya cuma gundul ya. Karena dia pakai jubah, pokoknya mengesankan banget. Jadi Dajjal itu dikisahkan dalam kitab-kitab kuning, itu dia akan bicara tentang surga, mengajak orang ke surga. Sebenarnya itu neraka. Orang dia melarang ke neraka, sebenarnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara kebenaran yang sangat meyakinkan, sebenarnya itu adalah kebatilan. Dia melarang orang untuk melakukan kebatilan, sebenarnya itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, orang-orang yang tidak punya curahan kasih sayang Allah akan mudah terperdaya ketika itu. Nah, orang-orang yang disapa oleh cinta kasih sayang Allah ketika itu akan terselamatkan, walaupun minoritas. Jadi kebenaran itu kadang-kadang didukung oleh minoritas. Seperti Nabi Muhammad dulu itu hanya sendiri, kemudian istrinya, kemudian adik sepupunya Ali, kemudian menyebar. Tapi minoritasnya kebaikan itu bukan berarti itu yang salah, karena berdasarkan daripada kebenaran yang hakiki yang datang melalui wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembang, namun tidak akan bisa mencapai mayoritas mutlak kebenaran itu. Karena itu akan selalu dibagi oleh Allah antara firqah nubuwah dengan firqah dajjaliyah. Buktinya agama Islam, sebenar-benarnya agama Islam itu hari ini tidak mayoritas di dunia. Dari jumlah seluruh penduduk bumi, berapa persen yang Islam dan berapa persen yang selainnya. Begitu pula kita jangan mengharapkan semua orang menerima dari kebaikan yang kita tawarkan, dari kebenaran yang kita bawa. Pokoknya kita berdiri tegak di dalam kebenaran itu untuk berusaha menyebarkannya pada banyak orang, tapi kita tidak boleh berharap terlalu muluk melebihi daripada kebenaran yang sampai kepada manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ternyata Islam pun hari ini tidak menyeluruh ke seluruh bumi. Seperti itulah kita berjuang, bukan untuk meyakinkan semua orang untuk percaya pada kita, tapi pertama yang harus kita pegang adalah kepercayaan yang dalam dari diri kita sendiri, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti kebenaran ini, bukan mengikuti kita. Jangan sampai kita membawa kebenaran, kita yang ingin diikuti. Ketika kita membawa kebenaran, lalu nama kita harus selalu disandingkan dengan kebenaran itu,
maka itu kita bukanlah seorang pejuang. Jadi ketika kita membawa kebenaran, setelah kita memperlihatkannya, menyajikannya kepada halayak, maka terserah apakah nama kita akan dibawa dalam kebenaran itu ataupun tidak. Kita akan bersama-sama mengusung kebenaran walaupun nama kita sama sekali tanpa disebutkan. Itulah seorang pahlawan dan pejuang yang hakiki. Nutfah Dajjaliyah itu selalu talbisul haq bil batil gitu. Itu problemnya kan di situ. Betul. Itu. Ya itulah ibarat kata serigala berbulu domba. Iya. Nah, makanya dalam Islam sendiri juga tidak sekedar kata-kata Dajjal, tapi ada kata Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi seakan-akan menjadi juru selamat yang diurapi Al-Masih, tapi nyatanya seorang Dajjal atau pendusta. Dan ini luar biasanya lagi, seorang ulama eskatologi, Syekh Imran Hussein, itu sudah menafsirkan, kan dalam tokoh-tokoh akhir zaman itu, kalau tokoh ininya Dajjal, ada lagi tokoh pengikutnya itu Yajuj Majuj. Nah itu beliau menafsirkan tuh ternyata Yajuj Majuj ini, golongan bangsa-bangsa yang mengikuti Dajjal, itu merupakan berasal dari Kaukasia. Nah, ini kami prihatin karena Kaukasia ini merupakan terah-terah yang pernah juga muncul Nazi, Perang Dunia Kedua, tipikal-tipikal rasis gitu. Bahkan di Nusantara ini kita juga dengan hasil tes DNA menjadi tahu bahwasanya di bangsa kita ini ada terah Kaukasia yang berjubah agama, kemudian mau mendominasi umat kita, minta dihormati, mengaku cucu Nabi, kemudian merendahkan bangsa kita, merendahkan kalangan pribumi, merendahkan para kiai-kiai Nusantara dengan menyatakan berguru pada kalangan mereka yang bodoh itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sudah merupakan penyesatan. Dan juga mereka di ulama-ulama yang sebelumnya hadir itu pun didustakan, tidak ada lagi keturunannya atau hanya keturunannya yang garis perempuan saja, yang artinya mereka memutus keluarga pendakwah Nusantara, seakan-akan yang asli hanya mereka saja. Nah setelah tes DNA ternyata kebukti mereka lah terah Kaukasia. Nah ini perlu kita waspadai, jangan-jangan mereka oknum-oknum Dajjal, Majuj. Ini nyuwun sewu tafsirannya dari kajian genetika dan juga. Jadi kalau masalah genetiknya, kalau bermasalah atau misalkan nggak setuju sama pendapat yang kami sampaikan, itu silakan gugat sendiri karena itu ada resmi tercatat juga di jewishDNA.net, familytreedna.com, dan tafsiran tadi juga itu yang masalah Kaukasia tadi pendapat dari seorang ulama eskatologi Syekh Imran Hussein ya. Dan juga alhamdulillah kami dapat kabar lagi itu ternyata ada seorang Ba'alawiwati itu alhamdulillah mengakui sudah beliau dan pamannya itu sudah melakukan tes DNA dan beliau juga tahu para keluarganya yang sudah pada tes DNA dan terbukti gagal, dan dia alhamdulillah legowo merasa bukan sebagai zuriat Nabi. Nah kita doakan semoga nggak cuman bangsa pribumi saja, nggak cuman bangsa kita saja, tapi sebuah kalangan mereka pun juga pada sadar bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi yang asli. Jadi ya Mbok Yao, sama-sama sajalah kita lebih baik menjadi umat Nabi daripada mengaku sebagai zuriat Nabi tapi rentan dosa. Jadi kalau sebagai umat Nabi itu sudah merupakan suatu kemuliaan, karena umat Rasulullah itu bahkan Nabi Musa sekalipun itu berdoanya itu untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah kita ini amat sangat beruntung bisa dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya nggak perlu lagi lah ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi kalau tidak terbukti dengan data yang kuat, saksi dan lain-lain. Karena bukti ini kan adalah bukti hujah data dan tes DNA. Artinya de jure dan de facto. Nah kalau de jure semestinya tidak terputus riwayatnya. Tapi kalau ada terputus riwayat karena satu hal lain hal, haruslah ada bukti kesaksian dari negeri muasalnya. Kalau nggak ada juga, ya harusnya di tes DNA mesti sinkron dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, kalau nggak ada juga ya, Mbok ya jangan ngaku-ngaku gitu. Dan jangan lagi merasa paling sombong. Ini alhamdulillah kami merasa umat bangsa Indonesia ini sudah pada cerdas, sudah mengikuti perkembangan zaman. Sudah ada YouTube, sudah ada medsos. Jadi informasi-informasi internasional itu sudah bisa open source, bisa kita buka sendiri. Jadi kami mengharapkan kita semua ini harus cerdas, harus tercerahkan bersama-sama. Ibarat kata kalau kita sendiri-sendiri itu ibarat lidi mudah dipatahkan.
Tapi kalau kita bersama-sama, meskipun dibilangnya jangkrik gitu kan, kecil atau lemah, tapi kalau kita bersama, kita tidak akan mudah dipatahkan. Nah, karena ini jelas kok berdasarkan ilmiah, baik secara data de jure dan data genetik. Arti kata ini kalau misalkan masih mengindahkan data genetik, ya ibaratnya ketinggalan zaman. Karena ilmu nasab saat ini tidak hanya secara data tertulis. Kalau data masih bisa dipalsukan dengan berbagai versi-versi, jadi bingung, terkaburkan sejarah. Tapi dengan tes genetik itu sudah bisa kita mencari mana yang mendekati kebenaran. Apalagi dari hasil Muktamar NU ke-31, hasil tes DNA itu bisa untuk menafikan dan membatalkan ilhak nasab. Nah, artinya kalau sudah ada yang terbatalkan, ya silahkan menggunakan data lain kalau ada. Nah, alhamdulillah keluarga Wali Songo masih ada data lain yang alhamdulillah dari hasil genetiknya terkonfirmasi. Versi yang muasal Yaman saja yang ternyata salah. Nah, versi muasal Yaman itu kita gantikan dengan versi data lain yang alhamdulillah sudah mendapatkan kesaksian isbat nakib alul balad muasal daripada leluhurnya. Karena kan kalau Wadi Nusantara ada yang berasal dari Maghrib Maroko, ada yang berasal dari Bukhara Uzbekistan atau Samarkand. Nah, ini alhamdulillah sebenarnya kalau keluarga Wali Songo karena mengalami masa-masa penjajahan, wajar kalau kemudian ada data yang beda versi yang dulu itu dianggap lemah gitu, dianggap abu-abu lah keluarga Wali Songo, apalagi wajahnya udah nggak terlalu ada pesek gitu ya. Tapi itu sebenarnya merupakan semangat dakwah egaliter daripada pendahulu, karena kita berdakwah itu bukan rasis, merasa yang paling tinggi, paling sombong, paling Arab, tapi justru berdakwah itu adalah rahmatan lil alamin. Kita sama-sama mengajak umatnya Nabi ke surganya Nabi, kita berasimilasi, kita berakulturasi, kita saling saudara dan saling berbagi keberkahan, sehingga egaliter yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada pengkastaan. Nah, kalau yang golongan sana kan merasa sebagai rasis yang paling asli, keluarganya pun nggak mau dinikah dengan yang lain, harus dengan sesamanya saja, ternyata palsu. Nah, itu yang kita harapkan mereka semoga juga tersadarkan. Apalagi sudah ada yang balawati yang sadar, moga-moga kesadarannya bisa menular kepada yang lain, sehingga semoga kedepannya tidak ada lagi penjajahan kultural dan doktrinal kepada bangsa kita. Kita semua sederajat, yang mulia di sisi Allah adalah dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Dan kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka berimanlah dan berilmulah, karena janji Allah itu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu.